Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar? Sehat? Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Ada. Tapi itu baru hari kemarin atau dari hari pertama? Pertama sekolah. Sering apa ya Pak? Ini udah hari kelima. Oke, hari ini kita lanjutkan lagi perdebatan kita mengenai emosi di koperasi ya, emosi di koperasi. Maka nah, jadi hari ini kita coba lanjutkan lagi emosi di koperasi. Kemarin belum kita bahas, kemarin sudah ada kelompok 1, 2, dan 5 dan 6. Nanti hari ini yang maju adalah 3, 4, dan juga 7 dan 8. Nah, sistemnya masih sama. Kita masih menggunakan sistem seperti kemarin. Jadi 3 menit penyampaian pidato dari kedua belah pihak. Kemudian nanti dilanjutkan dengan 8 menit sesi saling tanggapi gitu ya. Kemudian nanti ada beberapa hal kan terkait dengan ulangan umum atau ulangan sumatif ya kan, sumatif. Jadi ada kemungkinan atau belum? Kalau ada kemungkinan ulangannya maju. Hah? Nah, jadi ada kemungkinan ulangannya itu tanggalnya itu maju. Nah, jadi nanti kalau ternyata nanti lo taruh HP-nya. Taruh HP-nya. Jadi nanti kalau misalkan ulangannya maju, ya kan artinya kan jam kita kan makin dikit nih. Maka nanti mau tidak mau kalian tuh belajarnya mandiri, biar nanti itu jadi bekal kalian untuk di ulangannya dan juga untuk di kelas 12-nya nanti. Karena nanti materi kelas 12 kan ada ulang dari materi kelas. Oke. Selanjutnya silakan bersiap dan silakan untuk mungkin kembali dulu ke bangkunya masing-masing ya. Ke kelompoknya masing-masing kemarin. Oke, silakan Bapak kasih kesempatan untuk buat kelompoknya di kemarin. Berarti kelompok 1 sampai kelompok 8 silakan duduk di tempat yang kemarin sudah ditentukan. Sama tolong Bapak juga meja untuk dijadikan Oke dah. Selanjutnya silakan untuk bersiap dan maju ke depan kelompok 3 dan kelompok 4. Silakan kelompok 3 mendapatkan pro dan kelompok 4 ya, kelompok 3 kelompok 4 yuk. Oke dah, silakan untuk bersiap. Kelompok pro udah siap. Kelompok kontra udah siap. Ada ya? Oke, sip. Ya. Oke, silakan untuk kelompok pro terlebih dahulu menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan kesetujuan kalian terkait dengan peran koperasi dalam mempromosikan praktik bisnis yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Silakan 3 menit dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya dari kelompok 3. Saya sebagai pro untuk kelompok penerap. Yang pertama Natalia, kedua Salman, Fitra. Saya Marisi. Dan berikut emosinya peran koperasi dalam mempromosikan praktik bisnis dan berkelanjutan dan ramah lingkungan. Peran koperasi dalam mempromosikan praktik ini kemudian tata kelola lembaga koperasi sampah
kartunya setelah proses sebagai contoh di Yogyakarta berdasarkan data tercatat 572 meter kubik per hari pada tahun 2005. Kemudian meningkat menjadi 1.571 meter kubik per hari pada tahun 2007 dan sampai tahun 2015 terus meningkat. Sekitar 17% dari jumlah tersebut berupa sampah plastik. Dari seluruh sampah plastik mengandung setiap mil persegi samudra. Sampah tidak hanya menjadi persoalan pemerintah, namun juga harus menjadi persoalan diri pribadi yang warga yang menghasilkan sampah. Upaya membuatkan tempat pembuangan akhir tidak bisa menyelesaikan masalah sampah dikarenakan ketersediaan lahan yang berbeda-beda. Tiap daerah dan fasilitas pembuangan lingkungan dan cukup mahal, contohnya otonomi desa atau menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Desa memiliki otonomi untuk mengatur rumah tangganya sendiri, termasuk mengolah sampah menjadi suatu barang yang memiliki nilai ekonomi bagi warganya. Oleh karena itu, perlu dibentuk lembaga khusus berbentuk koperasi di berbasis otonomi. Desa yang dapat mengelola sampah dan memberikan manfaat seperti jaminan kesehatan dan jaminan lain yang bisa memberi stimulan bagi warga desa untuk bersedia mengelola sampah. Artikel ini menggunakan penelitian hukum normatif bersifat deskriptif. Metode pengumpulan data melalui studi Mustafa, observasi, tambahan, wawancara, dan melakukan kuesioner desa Sukun dan Kabupaten Malang. Ya? Oke, terima kasih untuk kelompok pro. Silakan kelompok kontra 3 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas pendapatnya dari kelompok pro. Pertama-tama saya mengenalkan diri. Pertama-tama nama saya adalah Rizal Kasih Samagar dan saya mewakili kelompok 4 yang dimana terdiri dari Prilly, Aisyah, Aldo, dan saya sendiri. Saya akan mengulang dulu mosinya. Jadi mosinya yang akan kita bahas hari ini adalah peran koperasi dalam mempromosikan praktik bisnis yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Dan maaf sebelumnya menurut saya tadi pendapat yang disampaikan oleh kelompok pro belum menyinggung peran koperasi dalam mempromosikan praktik bisnis tersebut, tetapi lebih unggul membahas kepada sampahnya, sampah plastik tersebut. Baik, saya akan mulai dari gagasan yang pertama. Gagasan kami adalah peran koperasi yang hanya sekedar mempromosikan belum cukup, namun harus ada suatu tindakan lanjutan yang bisa mendukung jalannya bisnis tersebut. Kemudian lanjut ke gagasan yang kedua. Jika dilihat dari mosi yang tertera, dapat kami simpulkan bahwa kemungkinan masih banyak baik, maaf saya ulangi. Mosi yang kedua, jika dilihat dari mosi yang tertera dapat kami simpulkan bahwa kemungkinan masih kurangnya keterampilan sumber daya manusia yang dapat memenuhi syarat yang dimana memiliki keterampilan ramah lingkungan tersebut. Hal ini memicu timbulnya hambatan pengetahuan dan terlepas dari ekspektasi mengenai keberlanjutan. Banyak juga di antara kita yang masih atau tidak tahu apa itu keberlanjutan, maksud dari bisnis berkelanjutan tersebut. Dan yang ketiga, mosinya adalah peran koperasi dalam hal ini dirasa belum terjalankan dengan maksimal, yang dimana dibuktikan dengan fakta di lapangan tadi bahwa masih banyak SDA kita yang masih belum memiliki keterampilan atau menguasai sepenuhnya apa itu arti dari ramah lingkungan dan betul-betul melaksanakan kinerjanya dengan baik. Kemudian pendapat kami yang terakhir atau gagasan kami yaitu peran koperasi dalam hal ini juga belum maksimal dikarenakan ada fakta-fakta di lapangan yang tidak sesuai atau bertolak belakangan dengan yang dimaksud dengan tadi praktik bisnis yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Oke, terima kasih kelompok kontra atas penyampaian pikirannya. Terima kasih untuk kelompok pro dan kontra. Selanjutnya saya mulai sesi selanjutnya itu adalah berkaitan dengan menanggapi dari argumen yang telah disampaikan selama 8 menit.
Silakan 8 menit dimulai dari sekarang. Silakan coba pro dulu atau kontra dulu dibebaskan. Silakan tim pro atau tim kontra mau menambahkan pendapatnya. Mohon maaf sebelumnya, dari pihak pro tuh salah setuju dengan koperasi mempromosikan bisnis yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, karena lingkungan tuh bisa menjadi lebih sehat dengan produk ramah lingkungan, terus hidup bisa jadi lebih sehat untuk diri sendiri dan orang lain. Terus produk dari terus produk ramah lingkungan juga mengurangi polusi produk berkelanjutan, terus membantu mengurangi polusi dan pencemaran. Polusi masalah yang besar yang mengancam masa depan kita. Namun jika lebih banyak orang membeli ramah lingkungan, maka kita semakin terhindar dari bencana alam yang besar. Kami akan menambahkan karena memakai ramah lingkungan juga selain menjaga sumber daya alam, akan mengurangi limbah plastik. Pada dasarnya limbah plastik itu membutuhkan waktu penguraian yang sangat amat lama, bahkan bisa mencapai ratusan tahun untuk penguraiannya sendiri. Apabila kita memberi produk ramah lingkungan, artinya kita ingin melestarikan sumber daya alam terhutan. Baik, terima kasih Citra dari pihak Pro. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa mereka membahas sampah plastik itu sangat susah untuk diuraikan dan membutuhkan waktu yang sangat lama. Namun kembali lagi kita ke perannya dulu, peran koperasi dalam mempromosikan praktik bisnisnya. Namun di sini menurut kami dari pihak kontra, kami tidak setuju dengan hal tersebut karena peran koperasi dalam mempromosikan praktik bisnis yang berkelanjutan dan ramah lingkungan itu belum tentu sesuai dengan asas koperasi itu sendiri. Pertama-tama kita harus mengidentifikasi dulu bahwa dalam artian praktik bisnis yang berkelanjutan ini kita kembali lagi ke asas koperasi yang sebelumnya, yaitu berlandaskan dengan kebersamaan atau kerjasama atas masyarakat yang dimana asasnya itu ya mengutamakan kebersamaan. Dan di sini kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu bahwa praktik bisnis ini bisnis perseorangan atau dia adalah bisnis yang entah grup atau bisnis masyarakat yang dapat menguntungkan masyarakat luas. Apabila hanya menguntungkan satu pihak saja, yaitu pemilik bisnis tersebut, yang dimana kita hanya akan menguntungkan salah satu individu tersebut. Jadi menurut saya, menurut kelompok kami, peran koperasi yang dalam mempromosikan praktik bisnis ini belum sesuai dengan asas koperasi tersendiri atau bertolak belakang.
atau kelompok pro mau menanggapi dan membantah pendapat dari kelompok kontra? Jadi kesimpulannya itu dia kan mempromosikan, jadi itu kayak memperluas, kayak mengenalkan barang-barang yang gampang terurai, gampang yang dihancurkan atau gampang diolah. Waktu habis. Terima kasih, beri aplaus untuk Pro dan Kontra. Oke, silakan kembali ke bagian masing-masing. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok kontra. Tadi dan kemarin udah ada 8 kelompok yang maju. Jadi udah ada 8 kelompok yang maju, ya kan? Dan udah mengemukakan pendapatnya masing-masing. Secara keseluruhan masih ada yang seperti ini. Di cara pertama, kedua ini, dan cara pertama kedua ini. Ngomong ada lihat. Oke, jadi nanti diusahakan kalau misalkan ada ada seperti ini lagi atau apapun itu silakan untuk mengemukakan pendapatnya. Oke, mengemukakan pendapatnya. Dari sini juga Bapak mengajak kalian untuk sama-sama ketika melihat suatu fenomena maka kalian harus melihat dari sisi pro dan juga sisi kontranya. Jangan cuma salah satu saja yang kalian dengarkan atau kalian ikuti. Biar apa? Biar kalian pikirannya lebih terbuka terhadap satu hal. Apalagi kalian udah hampir 17 tahun betul? Yes. Tahun depan ada 17 tahun belum? Tahun ini tahun depan ada 17 tahun, artinya tahun depan kan ada tahun pemilu betul? Nah, jadi kalian udah ada beberapa orang mungkin yang udah bisa milih dan maka kalian harus lihat dari sisi pro dan juga sisi kontra untuk melihat sesuatu. Oke, secara keseluruhan gimana perasaannya setelah ikut debat? Kita ya, Bapak bicara waktunya 3 menit lagi. Gimana perasaannya setelah mengikuti debat? Ada yang mau menyampaikan? Kayaknya ada. Ada lagi yang lain? Sekarang. Yang lain? Dah. Oke. Jadi intinya Bapak ucapkan terima kasih kepada seluruh kelompok karena sudah melakukan yang terbaik. Semoga nanti kalau ada sesuatu yang seperti ini lagi bakal menjadi sesuatu yang lebih baik lagi. Oke. Di pertemuan selanjutnya kita bakal masuk ke materi selanjutnya, tapi masih dalam bab yang sama. Itu adalah materi pembagian atau penghitungan SHU atau sisa hasil usaha. Dimana nanti di pertemuan selanjutnya bakal ngitung, tapi ngitungnya gampang, cuma tambah, kurang, sama kali, sama bagi. Nggak ada akar, nggak ada pangkat dan segala macam, jadi gampang. Oke. Jadi sampai bertemu di Kamis depan. Semoga Kamis depan tidak ada halangan seperti kemarin. Sekian dari Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.